れだわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali memberikan sebuah informasi terbaru dari dunia baku hantam Tokyo Revengers. Sekaligus prediksi mengenai apa yang akan segera terjadi pada chapter 233 ataupun chapter 234. Oh iya, seperti biasa, bocoran ini datangnya dari akun Twitter resmi Ken Wakui Sensei. Jadi, perihal kebenaran dan keakuratan panel manga ini bisa dipastikan hampir 100% benar. Yang menjadi persoalan adalah, apa maksud dari bocoran panel manga ini? Dan konteks apakah yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Ken Wakui Sensei kepada kita semua? Apakah ini kabar baik atau malah merupakan sebuah kabar buruk? Nah, pada kesempatan ini, kami sudah merangkum beberapa kemungkinan cerita atau prediksi cerita yang nanti akan terjadi pada chapter 233 sampai dengan chapter 234 berdasarkan bocoran panel manga yang sudah diposting oleh Ken Wakui Sensei. So, buat kalian yang penasaran dan mau tahu mengenai semua pembahasan tersebut, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Pada hari Kamis tanggal 25 kemarin, lagi-lagi Ken Wakui memposting sebuah bocoran dari salah satu panel manga Tokyo Revengers yang sangat menarik sekali pada akun Twitter resminya. Di mana pada postingan tersebut terlihat dengan jelas potongan gambar dari salah satu karakter penting yang ada pada manga ini, yaitu Hajime Kokonoi. Wow, hal ini merupakan sesuatu yang sangat mengagetkan dan membuat heboh para fans dari manga baku hantam ini. Berdasarkan hal itu, terdapat 3 kemungkinan atau 3 skenario mengenai cerita apa yang akan dimunculkan pada chapter 233 dan chapter 234 nanti. Yang pertama dan yang paling ingin kita hindari adalah bocoran dari gambar Hajime Kokonoi tersebut merupakan sebuah petunjuk jika pada chapter minggu depan kita akan kembali ditunjukkan sebuah cerita mengenai kisah masa lalu atau kisah flashback dari Hajime Kokonoi, Maiki, dan juga Haruchio Sanzu. Ketika mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk bergabung dan membuat sebuah geng baru, yaitu geng Kanto Manji. Prediksi ini bukanlah tanpa dasar. Jika kalian ingat, hampir semua bocoran panel manga yang dibagikan oleh Ken Wakui adalah sebuah bocoran panel manga yang menceritakan mengenai flashback atau chapter yang berisi tentang kisah masa lalu dari para karakter yang dia posting tersebut. Contohnya adalah bocoran panel manga mengenai Terano Minami yang memiliki luka tembak pada dada sebelah kirinya. Awalnya kita menganggap jika luka tembak itu terjadi ketika perang di malam ini sedang berlangsung. Namun kenyataannya pada chapter 227, ternyata luka tembak di dada kiri Terano itu terjadi ketika Terano masih berusia 14 tahun dan masih tinggal di Brazil bersama ibunya. Lalu yang kedua yaitu bocoran panel manga mengenai Akashi Takeomi yang berkata jika kekuatan adalah uang. Lagi-lagi bocoran itu hanya menggambarkan sebuah kisah masa lalu dari Akashi Takeomi. Dan yang terakhir, yaitu bocoran dari panel manga yang memperlihatkan sosok anak kecil yang sedang berdiri di atas tiang bermain anak-anak yang ternyata muncul pada chapter flashback atau chapter yang menceritakan tentang kisah masa lalu dari Akashi Takeomi, Shinichiro Sano, Wakasa, dan juga Arashi Keizo ketika mereka berempat mendirikan geng legendaris Black Dragons generasi pertama. Berdasarkan semua hal tersebut, maka tidak salah jika akhirnya banyak yang memprediksi jika bocoran panel manga yang memperlihatkan Hajime Kokonoi hanyalah sebuah chapter yang akan berisi mengenai flashback atau kisah masa lalu dari awal terbentuknya geng Kanto Manji. Jika ini terjadi, maka tentu saja kita akan kembali dibuat kesal karena harus menunggu lebih dari 2 minggu lagi untuk mengetahui nasib dari Terano dan juga jawaban dari suara apa yang muncul pada akhir chapter 232 kemarin. Bagaimana menurut kalian? Apakah chapter flashback ini merupakan sesuatu yang baik atau malah sesuatu yang buruk? Sekarang kita masuk ke skenario kedua yang mungkin terjadi pada chapter 233 dan chapter 234. Jika kita perhatikan baik-baik gambar ini, terlihat jika Koko menunjukkan ekspresi wajah yang kesal, khawatir sekaligus kaget. Di dalam dunia baku hantam Tokyo Revengers, hanya ada 3 hal yang bisa membuat Kokonoi seperti ini. Yang pertama adalah Akane, yang kedua adalah uang, dan yang ketiga adalah Inui. Ingat,
Hajime Kokonoi memiliki tujuan yang sama dengan Sano Manjiro. Maiki mengorbankan dirinya dengan cara menjauhi semua teman-temannya dan tetap berada di dunia berandalan demi bisa melindungi masa depan dari semua orang yang dia sayang, termasuk Takemichi dan juga Hinata. Begitupun Kokonoi. Dia memutuskan untuk tetap berada di dunia berandalan dan membantu Maiki untuk mencapai tujuannya menjadi penguasa dunia berandalan hanya demi melindungi dan menjaga masa depan dari orang yang dia sayangi, yaitu Inui Seisu. Berdasarkan hal itu, maka akan sangat masuk akal sekali jika pada chapter 233 ataupun chapter 234 nanti, kita akan kembali melihat kemunculan dari orang yang disayang dan ingin dilindungi oleh Hajime Kokonoi, yaitu Inui Seisu. Ekspresi yang ditunjukkan oleh Kokonoi adalah ekspresi kesal karena melihat Inui yang saat ini masih terlibat dengan urusan di dunia berandalan. Padahal pada chapter 186, Koko sudah sempat meminta Inui untuk tidak salah jalan atau tidak terlibat dengan para berandalan lagi. Hal ini sangat berkaitan dengan gambar emoji malaikat yang ada pada wajah Inui beberapa bulan yang lalu. Apalagi saat ini Maiki sedang mengamuk. Jika Inui datang dan memutuskan untuk membantu Takemichi, maka bisa saja Inui lah yang akan diincar untuk dibunuh oleh Maiki selanjutnya. Jika nyawa Inui terancam, sudah tahu kan apa yang akan dilakukan oleh Hajime Kokonoi. Namun sayang sekali, kami rasa skenario atau kemungkinan kedua ini sangat kecil sekali akan terjadi. Bahkan cenderung mustahil terjadi pada chapter 233 ataupun chapter 234. Kemudian kita masuk ke skenario atau kemungkinan yang ketiga. Hal ini sebenarnya masih sangat berkaitan dengan skenario nomor 2. Jika Inui muncul, maka kemungkinan besar dia akan datang bersama seluruh mantan anggota geng Tokyo Manji lainnya, seperti Mitsuya, Paehan, Pachin, Chifuyu, dan juga Hakai. Walau mustahil terjadi dalam waktu dekat ini, namun prediksi ini masih tetap memiliki dasar. Jika kalian ingat, beberapa hari yang lalu Ken Wakui pernah memposting sesuatu pada akun Twitternya, di mana pada postingan tersebut Ken Wakui berkata, jika pertempuran besar di malam Festival Tanah Bata ini akan segera mencapai klimaksnya. Atau simpelnya, pertempuran di malam Festival Tanah Bata ini akan segera berakhir. Sangat tidak mungkin sekali jika Takemichi hanya seorang diri mampu membuat Maiki berhenti mengamuk. Senju, Waka, Benkei, dan Takeyomi sudah lemas tidak berdaya. Tidak mungkin juga mereka bisa menang bertarung melawan Sano Manjiro. Lagi pula, peran Takemichi di manga ini hanyalah seorang tanker. Tugas Takemichi hanyalah bertahan selama mungkin saat melawan Sano Manjiro, sambil menunggu Inui datang membawa bala bantuan. Entah skenario apa yang akan terjadi pada chapter 233 dan chapter 234 nanti. Yang jelas kami hanya bisa berharap, mudah-mudahan chapter minggu depan tidak akan berisi mengenai chapter flashback, supaya kita bisa langsung mengetahui mengenai bagaimana nasib dari Terano Minami. Bagaimana menurut kalian? Apakah arti dari kemunculan Kokonoi tersebut? Jangan ragu untuk share pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.